Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lapisan penyusun bumi dan sistem bumi dari mata kuliah ilmu kebumian. Dengan saya Sandi Budi Ubowo dan saya sekarang posisinya sementara menggantikan Pak Dandun Wacano yang sedang melanjutkan studi. Kita masuk ke definisi ilmu kebumian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem-sistem yang ada di bumi, dan itu mengintegrasikan antara matematika, fisika, geografi, kimia, dan biologi. Itu semua merupakan suatu ilmu yang terintegrasi dan merupakan ilmu yang bersifat multidisipliner. Di sini kita juga bisa membahas tentang posisi bumi di dalam tata surya, bagaimana posisinya relatif terhadap planet antara planet satu dan planet lainnya. Dan secara garis besar ada banyak sekali jenis-jenis ilmu yang ada di ilmu kebumian, contohnya atmosferik, geomorfologi seperti itu, terus ada geologi, terus ada juga hidrologi, pedologi, stratigrafi, sampai ke vulkanologi seperti itu. Dan di sini untuk kaidah penelitian ilmiah kita harus mendefinisikan dan merumuskan fenomena yang ada dengan cara mengumpulkan data penunjang yang ada di lapangan. Kenapa? Karena data itu adalah kunci untuk menjawab fenomena dan membantu mendefinisikan fenomena dengan lebih mudah. Di sini untuk itu kita perlu membangun hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah prosesnya pembuatannya seperti ini. Datanya dikumpulkan, formulanya dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, akan tetapi opini yang dilemparkan itu masih belum diuji. Sedangkan kalau teori itu adalah hipotesis yang bertahan dengan pembuktian yang secara konsisten dalam waktu yang lama dan diterima oleh khalayak umum sebagai penjelasan mengenai fenomena tentang ilmu kebumian itu sendiri. Di sini sebagai contoh adalah hukum gravitasi itu sudah diterima oleh masyarakat luas dan sudah mempunyai data-data pengukuran gravitasi di seluruh dunia dan hasilnya konsisten, dan itu digunakan dari dulu sampai sekarang. Dan teori ini dibangun dari pertanyaan penelitian, contohnya pertanyaan apapun yang terkait dengan fenomena di alam yang berkaitan dengan 5W1H, misalnya who, when, why, terus how, seperti itu. Dan di situ ada background penelitian, kenapa pertanyaan penelitian itu ditampilkan, dan kita mulai membangun hipotesis. Setelah itu kita mencoba observasi di lapangan bagaimana sifat-sifat dari fenomena di lapangan itu sendiri. Lalu datanya dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat apakah data tersebut mendukung hipotesis atau malah menolak hipotesis itu. Kalau misalnya menolak, kita coba lagi kembali ke background riset yang awal di sini, lalu kita tes ulang lagi dengan data yang ada, dan akhirnya kita bisa memproduksi suatu teori baru yang bisa digunakan oleh komunitas keilmuan yang terkait seperti itu. Contohnya adalah model perkembangan jaringan das. Jadi di bagian atas di sini ada sumber air, dan sumber air ini dialirkan melalui bidang miring yang sudah diisi oleh pasir. Nanti masing-masing alur ini akan terbentuk dari proses erosi yang dihasilkan dari pergerakan air dari atas ke bawah, dan akhirnya akan membuat perkembangan jaringan das. Contoh lainnya adalah pemodelan
lingkungan, dalam hal ini di atmosfer ya. Jadi pembentukan tornado di sekitar pantai pantai di Amerika Serikat, dan bagaimana pembentukannya, terus pergerakannya seperti mana. Dan ini tujuannya untuk mempermudah pekerjaan saintis. Contoh teori yang kadang digunakan dan kadang sudah ditolak adalah contoh teori Darwin, yaitu berfokus pada perkembangan manusia dari awalnya kera menjadi manusia yang berbadan tegap seperti itu. Atau juga bisa ditolak dengan menyebutkan kalau mereka ini semua kelima-limanya adalah spesies yang berbeda, tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hanya karena gambarnya ditempelkan sejajar seperti ini, jadi kita secara tidak langsung akan menginterpretasikan kalau itu awalnya dari kiri, dari kera yang jalannya bungkuk, lalu lama-lama berubah menjadi manusia yang jalannya tegak, seperti itu. Contoh lain adalah yang mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan ini agak booming adalah bumi datar, bulat, atau yang lainnya malah lonjong, kotak. Semuanya itu bisa dibuktikan dengan data yang ada, contohnya dengan citra satelit, dengan pendekatan GPS dan lain-lain. Lalu kita masuk ke lapisan penyusun bumi. Di situ ada kryosfer, ada biosfer, ada atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kryosfer itu adalah lapisan yang mengandung es. Sebaliknya hidrosfer adalah lapisan yang berkaitan dengan air, dan di situ ada juga atmosfer yang berkaitan dengan udara. Lalu ada biosfer yang berkaitan dengan vegetasi, tumbuhan, dan lain-lain, dan litosfer yang berkaitan dengan gerak bumi. Di sini ada juga contoh-contohnya, gambarnya yang ditampilkan di Ensiklopedia Britannica. Kita masuk ke atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Atmosfer itu adalah lingkungan di alam yang memiliki kandungan berupa campuran gas antara lain nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Dan ini atmosfer ini bisa dibagi-bagi menurut ketinggiannya. Jadi yang pertama ada troposfer, tropopause, stratosfer, stratopause, mesopause, ada termosfer, dan exosfer, seperti itu. Dan kalau kita lihat perbandingannya, ada Gunung Everest yang di sebelah kanan, dan ada juga ketinggian jelajah pesawat dan pesawat supersonik itu ada di sekitar tropopause hingga stratosfer, seperti itu. Temperaturnya itu bervariasi. Jadi semakin ke atas temperaturnya tidak selalu semakin turun atau tidak selalu semakin naik. Jadi ada variasi temperatur untuk masing-masing ketinggian di atmosfer. Kalau yang ini hidrosfer itu kalau dihitung di luas permukaannya sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh air, sedangkan hanya 29% yang langsung langsung berupa daratan yang terekspos. Di sini air ini sangat penting untuk kehidupan, untuk industri, transportasi, rekreasi, dan termasuk juga untuk pembangkit listrik. Dan kalau kita mengambil semua volume air di bumi itu pembagiannya seperti ini. Jadi 96,5% itu merupakan air yang berada di lingkungan laut. Lalu ada air asin juga yang ada di danau dan lain-lain, itu sebesar 0,9%, dan air tawar atau fresh water itu jumlahnya hanya sekitar 2,5%. Dan kalau di breakdown lagi,
ada fresh water yang ada di permukaan hanya sekitar 1,2%, lalu ada groundwater atau air tanah itu sebesar 30%, dan ada yang berupa es itu sebanyak 68,7%. Kalau kita breakdown air air permukaan itu yang dari 1,2% itu di sini pembagiannya itu yang 3% itu ada di atmosfer, terus sisanya ada di sungai itu tidak banyak, hanya 0,49%. Terus ada yang di danau itu sebesar 20,9%, dan yang paling banyak ada di permafrost atau di es yang ada di dalam tanah di daerah-daerah subtropis dan daerah polar seperti itu sebanyak 69%. Dan kenapa ini penting? Karena jumlah air yang siap dikonsumsi, contohnya fresh water ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah-jumlah volume air yang ada di lainnya, contohnya di laut dan di tempat-tempat lain. Itu pun masih terdapat polusi di daerah yang memiliki fresh water seperti itu. Lalu ini litosfer adalah lapisan kerak bumi yang berkaitan erat dengan lempeng tektonik, dan ada di situ ada continental crust atau lempeng benua. Terus ada dekat juga dengan lempeng oceanic crust, dan ada juga di bawahnya ada upper mantle di bagian bawah sistem litosfer itu. Kalau biosfer itu daerah yang diokupasi oleh vegetasi. Di sini penting sekali biosfer karena ada juga terkait dengan antroposfer, yaitu di mana manusia hidup di situ, dan ada juga flora dan fauna yang sangat bergantung pada biosfer ini. Di bawah biosfer biasanya ada pedosfer, yaitu lapisan yang berkaitan dengan tanah. Biasanya tebalnya yang dipelajari untuk tanah itu sekitar 2 meter dari permukaan tanah, tapi bisa juga semakin dalam asalkan dia masih bisa mendukung perkembangan organisme yang ada di dalam tanah. Misalnya contohnya sampai sejauh mana kedalaman perakaran, atau sampai sejauh mana kedalaman sarang semut atau sarang rayap, atau aktivitas cacing yang bisa ditemukan di dalam tanah. Kalau yang di bagian bawahnya lagi itu sudah domainnya untuk geologi karena berkaitan dengan batuan induk seperti itu. Di sini untuk Earth System Science atau ilmu kebumian, kita akan membahas banyak di bagian litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Dan itu semua merupakan satu sistem yang bisa bermacam-macam. Ada yang sistem terisolasi, artinya pengaruh luar tidak bisa masuk sama sekali. Ada yang sistem tertutup, yaitu pengaruh luar bisa masuk tapi sulit untuk keluar kembali, seperti yang gambar B. Dan ada yang sistem terbuka. Itu bermacam-macam tergantung dari lingkungan mana yang kita bahas. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi untuk atmosfer ada air cover system, yang artinya radiasi bisa masuk untuk meningkatkan temperatur di situ dan meningkatkan kelembapan, terutama untuk di daerah-daerah yang basah, yang dekat laut atau dekat dengan waduk atau danau. Terus radiasi ini bisa keluar dari sistem di atmosfer, atau juga bisa terperangkap karena adanya gas rumah kaca. Lalu ada juga
ini apa namanya sistem untuk yang menggerakkan kerak bumi seperti ini. Jadi dari mantel terus ada apa namanya bagian-bagian seperti apa namanya seperti bagian litosfer yang sudah mencair yang membentuk lava yang melakukan pergerakan konveksi dan dia akhirnya menggerakkan kerak bumi yang ada di atasnya. Seperti itu. Ini akan menghasilkan apa namanya perubahan ini pergerakan lempeng tektonik seperti itu. Lalu ini ada sistem apa namanya siklus air dari yang dimulai dari presipitasi di atas atau hujan, lalu ada runoff ke bagian bawah. Lalu ada juga bagian apa namanya runoff ini yang mengaliri filtrasi masuk ke air tanah atau groundwater. Terus setelah itu ada evaporasi dan transpirasi yang akhirnya kembali ke atas ke awan dan akhirnya turun lagi melalui presipitasi. Jadi di sistem bumi itu ada berbagai macam siklus, tidak hanya siklus air, tapi juga siklus karbon. Ada juga yang lainnya siklus batuan seperti itu. Contohnya kalau di sini, kalau untuk siklus karbon, itu ada pelapukan karbon organik dan pelapukan batuan silikat yang akhirnya dibawa oleh air dan diendapkan di bagian bagian dasar laut, lalu terbawa oleh subduksi dan akhirnya terangkat lagi ketika ada erupsi gunung api. Jadi intinya kalau kita belajar tentang ilmu kebumian, kita akan belajar mengenai atmosfer atau udara, terus geosfer, tentang bagian dalam bumi, tentang batuan dan tanah, termasuk juga topografi di situ bisa dimasukkan. Lalu ada hidrosfer tentang air dan biosfer tentang organisme yang hidup di bumi, bisa flora, fauna, dan manusia juga. Lalu ini yang terakhir ada kaitan antara litosfer, hidrosfer, kriosfer, atmosfer, antroposfer, dan biosfer, di mana masing-masing komponen ini akan menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, menghasilkan suatu komponen yang bisa dimanfaatkan oleh oleh sistem yang lain, dan ada timbal balik antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Contohnya misalnya antara litosfer dengan hidrosfer atau litosfer dengan biosfer, seperti itu. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.